Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 12 MIPA. Kita masuk pada materi fisika daring yang bab 2 atau KD2, yaitu tentang listrik statis. Kemarin kalian sudah selesai mempelajari KD1, yaitu listrik dinamis, di mana sebenarnya listrik dinamis adalah pandangan kita terhadap listrik secara makro ya. Jadi meliputi komponen pasifnya ya, baik itu resistor ya, terus kawat, sumber tegangan ya, kita memandangnya dari pandangan makro. Nah, di KD2 ini, listrik statis ini, kita lebih mempelajarinya secara mikronya. Jadi mikro secara ukuran kecilnya dari arus listrik itu sendiri. Jadi kita fokus ke apa sih sebenarnya arus listrik itu ya, dalamnya itu apa, terdiri dari apa. Nah, kemarin waktu di bab 1 sudah saya sedikit singgung bahwa arus listrik itu adalah aliran muatan. Ya, aliran muatan positif yang memang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, disinilah listrik statis ini kita akan mempelajari khusus dan mendalam tentang muatan listrik tersebut. Oke, paham ya? Nah, di listrik statis ini ada 5 materi lagi, jadi akan ada 5 submateri ya di bab listrik statis. Jadi ada materi pertama tentang gaya listrik dan medan listrik, materi kedua ada energi, potensial dan usaha listrik, nanti materi ketiga ada flux dan hukum Gauss, materi 4 kapasitor, dan yang terakhir rangkaiannya kapasitor. Baik, kita mulai saja langsung. Yang pertama pada materi video ini adalah gaya listrik dan medan listrik. Oke, jadi gaya listrik sendiri itu adalah sebuah interaksi ya, jadi interaksi antar muatan yang memang itu dirumuskan oleh Coulomb ya. Jadi terkenal dengan hukum Coulomb. Coulomb ini adalah nama ilmuwan yang memang mencetuskan tentang gaya listrik. Kabarnya Coulomb itu mengadopsi dari Newton ya, gaya tarik gravitasi Newton yang antar dua massa. Kalau ini antar muatan. Nah, saya berikan pengantar terlebih dahulu bahwa dalam gaya listrik itu adalah interaksi antar muatan, di mana misalkan ada muatan yang sejenis, yang misalkan ini positif dengan positif, maka interaksinya adalah tolak menolak ya. Lalu jika negatif dengan negatif itu juga sama tolak menolak, dan bila dia berlawanan jenis ya, satunya positif satunya negatif, maka dia akan tarik menarik. Nah, gaya listrik merupakan vektor ya, jadi kita gambarkan dengan anak panah. Jadi memang jika ada dua muatan itu akan terjadi interaksi, sehingga perlu adanya penekanan bahwa dua muatan itu terpisah ya, terpisah pada jarak. Jadi anggapannya tidak menempel begitu, tapi terpisah ya karena ada interaksi. Jadi terpisah pada jarak tertentu. Oke, lanjut. Nah, gaya listrik ini konsepnya adalah sebanding dengan muatan tersebut ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, saya akan berikan kalian sebuah animasi. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ada muatan negatif ya, dan ini muatan positif. Kalian bisa lihat vektornya adalah tarik menarik ya. Kalian bisa lihat di sini, misalkan saya kecilkan besar muatannya ya. Ini misalkan yang sebelah sini kan -10. Saya kecilkan, nah misalkan jadi 5 ya. Maka kamu bisa melihat tanda panahnya itu lebih pendek ya. Artinya tadi semakin kecil muatannya, maka gaya listriknya pun semakin kecil, turun. Ya, tapi kalau diperbesar, nah ini jadi 10 lagi, maka vektor gayanya bertambah panjang lagi. Tuh. Lalu berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik berarti artinya apa? Kalau kita jauhkan, nah ini ya, dijauhkan. Nah, tuh ya. Maka kita bisa lihat di sini, ini vektor gaya listriknya menjadi lebih pendek, artinya mengecil ya, jaraknya jauh, jarak antara kedua muatan jauh, lalu gaya listriknya mengecil. Nah, kalau kita dekatkan, nah tuh ya, bisa kita lihat gaya listriknya membesar dengan jarak yang relatif dekat ya, sehingga dari analogi ini kita bisa memberikan kesimpulan ya, ini tadi bahwa sebanding dengan perkalian kedua muatan ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan gaya listrik adalah sebagai F dikalikan konstanta ya, ini Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, konstanta di sini ini bergantung dengan medium.
ya medium di antara kedua muatan listrik tersebut berada. Nah, itu. Ini adalah keterangannya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Satuannya SI semua. Next. Nah, ini tadi. Jadi bagaimana bila mediumnya letak muatan itu berada, itu bahannya khusus. Nah, misalkan bahan dielektrik. Nah, di sini ini bahan dielektrik ini sebenarnya adalah konsep tentang semikonduktor, tapi tidak akan saya bahas lebih mendalam. Jadi pada intinya ada sebuah bahan dielektrik ya. Nah, ini yang mana muatan itu ada di dalamnya begitu, atau medium itu menjadi lokasi muatan itu berada. Jadi tidak kedua muatan itu tidak berada di udara atau berada di hampa, tapi di dalam sebuah bahan. Nah, ini misalnya bahan dielektrik. Nah, bagaimana gaya listriknya? Ya, kita menggunakan konstanta atau konstanta yang memang itu perbandingan relatif dengan itunya bahan dielektriknya, sehingga di sini muncul epsilon saja, ini bacanya epsilon ya. Dimana epsilon ini adalah permitivitas khusus bahan dielektrik, yang mana itu perkalian dari permitivitas relatifnya dikalikan epsilon 0. Epsilon 0 tadi yang ketika mediumnya itu hampa atau udara. Nah, kita bisa tahu bahwa ini itu adalah F ketika nilainya itu sama saja dengan saat kedua muatan ada di udara atau di vakum ya, di medium vakum begitu. Sehingga kita bisa dapatkan ya hubungan tadi ini, berarti ini adalah F saja, di mana FB ini adalah gaya listrik saat ada di bahan. B itu berarti bahan dielektrik. Ya, jadi ternyata gaya listrik muatan yang terletak di dalam dielektrik itu lebih kecil ya daripada ketika di medium udara. Jadi muatan listrik itu gaya listriknya melemah ketika dia berada di dalam bahan. Kalau diletakkan di vakum ataupun di udara itu lebih besar. Nah, ini ya, jadi F itu tadi adalah gaya listrik tanpa dielektrik, tadi yang mediumnya udara atau di vakum. Nah, ini FB itu adalah gaya listrik jika muatannya itu terletak dalam dielektrik. Ya, nah ini di mana ini ada simbol R ya, epsilon R atau K juga boleh ditulisnya. Itu adalah permitivitas relatif ya. Jadi permitivitas itu berkaitan dengan sifat kelistrikan muatan tersebut ya, interaksinya terhadap medan listrik yang ada di situ. Jadi pengaruhnya di situ itu namanya permitivitas. Nah, atau disebut konstanta dielektrik tadi ya. Nah, ini ada beberapa tabel ya, konstanta dielektrik. Jadi nilai epsilon R atau nilai K itu sama saja. Bisa, penulisan saja yang beda. Ya, kamu boleh nulis K ya boleh, lebih mudah malah ya. Itu ada nilainya di sini ya. Ya, ini. Jadi ada, kalau udara atau vakum itu hampir sama ya, jadi 1 ya tadi. Jadi kalau ini 1 berarti nanti kan F sama dengan FB gitu ya. Jadi nanti nilainya yang K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Tidak perlu diberi pembagi K gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi ini yang jika dua muatan itu terletak dalam bahan dielektrik. Ya, ini bahan dielektriknya ini contohnya. Bisa dibaca sendiri nanti. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang bagaimana operasi vektor untuk menentukan gaya listrik? Kenapa diperlukan operasi vektor? Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa gaya listrik itu adalah besaran vektor. Ya, dia punya besar, punya arah. Nah, sekarang akan saya contohkan. Misalkan saya mempunyai 3 muatan. Ya, positif, negatif, dan positif. Terletak pada jarak RA dan RB ini ya. Nah, berapakah resultan gaya pada muatan 1? Nah, bagaimana kita mencari resultan gaya dari konfigurasi 3 muatan ini tapi pada muatan 1? Nah, oke, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu bahwa muatan 1 ini berinteraksi dengan muatan 2 dan muatan 3. Ya, sehingga nanti ada 2 gaya. Yang pertama adalah gaya terhadap muatan 2 atau kita sebut F12. Kenapa panahnya ke kanan? Karena interaksi muatan positif dengan negatif adalah tarik-menarik. Paham ya? Lalu interaksi dengan muatan 3, berarti apa ini? Positif ketemu positif berarti tolak-menolak. Oke, berarti gaya listriknya antara 1 dengan 3 adalah arahnya ke kiri.
Oke, paham ya, karena tolak menolak. Setelah itu kita sudah dapat, dengan menggunakan operasi vektor berarti gaya listrik pada muatan 1 itu resultannya adalah F12 min F13. Ya, kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, dalam operasi gaya listrik tersebut, ya ini diuraikan. Ini ada sedikit penekanan. Kenapa R-nya 13 RA tambah RB? Karena tadi R kuadrat ini ya, persamaan gaya listrik tadi per R kuadrat. R itu adalah jaraknya antar dua muatan. Nah, kalau 13 berarti ya jarak 1 dengan 3. Ya, berarti 1 sampai 3 kan segini. Ya, berarti RA tambah RB. Ya, paham ya? Gitu. Jadi ini menyesuaikan gambarnya saja atau menyesuaikan tata letaknya. Jadi nggak mesti ini nanti kamu hafal jadi rumus, ya salah ya. Rumus utamanya tadi yang kakiku per R kuadrat. Nah, itu. Ya, R-nya ya bergantung letaknya. Nah, tadi ya catatan ini tanda muatan tidak ikut dalam perhitungan. Artinya apa? Tanda ini negatif tidak perlu masuk ke dalam hitungan sini. Ya, ketika masuk ke dalam Q1 kali Q3 itu sudah angkanya saja, tidak perlu tandanya. Tanda hanya untuk menentukan interaksi gayanya. Jadi apakah dia tolak menolak, berarti ini ke kanan, tarik menarik. Nah, begitu ya. Jadi begitu. Jadi hanya tanda panahnya saja. Tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan. Paham ya? Next. Nah, ini contoh 2-nya. Kalau contoh 2 saya berikan dengan model tata letak konfigurasi yang seperti ini. Nah, membentuk sudut. Nah, ini gimana ini? Nah, pertanyaannya bagaimana resultan gaya pada muatan 2? Nah, kalau pada muatan 2 berarti kita ini ya, yang di sebelah sini itu berarti kita gambar ke sini, kita pisah ya, ini sama dengan ini. Lalu kita tahu bahwa muatan 2 ini interaksinya dengan 3 ya, berarti apa ini? Tarik menarik ya, berarti dia ada gaya listrik ke kanan ya, 2 ke 3. Lalu 2 ke 1 juga tarik menarik, berarti ke bawah ya. Nah, ini ketarik ke sini, berarti 21. Nah, inilah gaya listrik pada muatan 2. Nah, setelah kamu tentukan gaya listriknya, ya, berarti tinggal cari resultannya. Nah, kalau dengan operasi vektor ya dulu, kalau dia membentuk sudut, ya tidak satu garis sejajar. Ya, kalau satu garis sejajar kan tinggal ditambah atau dikurang ya. Kalau berlawanan dikurang, searah ditambah. Tapi kalau membentuk sudut seperti ini ya, 90 dan lain-lain, kita menggunakan resultan cosinus dulu ya. Kalau kamu lupa bisa buka materi saya tentang vektor, ada di YouTube ini ya, di daring, nanti bisa kamu pelajari lagi kalau lupa ya tentang konsep dasar vektor di kelas 10. Nah, ini berarti dengan cara akar ya, F23 hasil ini berapa di kuadrat, nanti ditambah hasil ini di kuadrat ya. Kalau kamu menghitung ini memang agak sedikit memerlukan ketelitian, jadi kamu hitung dulu nih F23 nya berapa, F21 nya berapa, nanti substitusi ke sini ya. Kalau 90 derajat biasanya seperti Pitagoras ya persamaannya, tinggal di akar di kuadrat gitu. Oke, paham ya itu. Nah, sekarang yang kedua, materi tentang medan listrik. Jadi begini, medan listrik itu adalah sebuah area ya, area yang dilingkupi oleh pengaruh dari area yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tertentu. Nah, jadi misalkan ada sebuah muatan ya yang nanti terletak di sebuah medan listrik. Nah, ini misalkan ada muatan yang terletak di medan listrik simbolnya E. Maka muatan itu akan mengalami gaya. Nah, karena dia kena medan, lalu dia timbul gaya. Nah, begitu. Jadi dia kena medan, kena pengaruh, lalu dia dapat gaya. Nah, paham ya? Nah, untuk muatan positif, dia akan mendapatkan gaya yang searah dengan arah medan. Jadi kalau dia muatannya positif, medannya ke kanan, dia akan kedorong ke kanan, gitu loh. Paham ya? Tapi kalau muatannya negatif, ada medan ke kanan, berarti gayanya ke kiri, berlawanan. Ya, kalau nanti medannya ke kiri, gayanya ke kanan. Begitu, paham ya? Nah, karena muatan itu mendapatkan gaya, maka gaya yang didapati oleh muatan tersebut adalah sebanding dengan muatan itu kali medan listriknya. Jadi semakin kuat medan listriknya, maka gaya yang dia dapatkan
gaya listrik yang dia dapatkan akan semakin besar. Ya, ini keterangannya. Next. Nah, sekarang sumber dan arah medan listrik. Kita sudah tahu bahwa medan listrik itu dihasilkan oleh muatan listrik, ya. Nah, medan listrik juga besaran vektor sehingga dia punya arah. Nah, bagaimana arahnya? Untuk muatan positif, arah medan listriknya adalah keluar, ya, seperti ini, keluar. Untuk muatan negatif, dia arah medan listriknya adalah ke dalam, ya, masuk ke dalam muatan negatif itu. Oke, paham ya? Ini dipahami. Next, lah, karena persamaan medan listrik, kita tadi sudah dapatkan bahwa gaya listrik yang ditimbulkan ya oleh suatu medan adalah F sama dengan Q kali E. Kita turunkan ya, karena gaya listrik adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita coret Q2-nya, lah kita dapatkan persamaan medan listrik. Ya, medan listrik milik muatan Q. Jadi ini persamaan ini adalah medan listrik yang dihasilkan. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q, ya, gitu. Terhadap titik yang berjarak R. Nah, begitu. Nah, misalkan ada 3 muatan ya. Nah, ini. Jadi arah medan listriknya di suatu titik, ya, misalkan ini ada titik A, maka arahnya seperti ini ya. S1 dia karena titik ini terkena medan listrik muatan 1, lah muatan 1 kan medan listriknya masuk ya. Nah, karena dia negatif ya, begitu. Jadi arahnya ke sini. Dia juga ke sana karena muatannya negatif, berarti masuk E2. Nah, ini E3 ya, karena muatan ketiga itu kan medan listriknya keluar, berarti titik ini seolah-olah kedorong ke sini ya, ke kiri. Berarti ini E3 arahnya ke sini. Paham ya? Seperti itu medan listrik arahnya. Nah, sama seperti gaya listrik, jadi tanda tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan ya, tidak perlu disertakan. Karena tanda muatan hanya untuk menentukan kemana. Nah, jadi misalkan muatan positif ya medan listriknya keluar, muatan negatif berarti medan listriknya masuk. Nah, seperti itu. Jadi hanya arahnya saja. Oke, next. Nah, sekarang operasi vektornya bagaimana pada medan listrik? Jadi begini. Kalau gaya listrik itu terhadap suatu muatan ya. Tapi kalau medan listrik itu kita melihatnya di suatu titik. Nah, ini jadi perhatian ya. Kalau bisa bandingkan dengan yang tadi yang gaya listrik. Kalau medan listrik itu di suatu titik ya, di suatu titik. Oke. Nah, misalkan ini saya punya 2 muatan Q1 dengan Q2. Dengan sebuah titik A ada di sini. Ya, ini berarti R1 itu jarak Q1 dengan titik A, R2 titik A dengan Q2. Pertanyaannya bagaimana kuat medan listrik di titik A? Nah, ini titik ya, bukan di muatan. Kalau di muatan tuh berarti tadi gaya. Kalau tinjauannya di titik berarti medan listrik. Nah, kita tahu bahwa yang pertama muatan negatif ini memiliki medan masuk ya, berarti titik A ini akan kena medan listrik ke kiri S1, dan muatan kedua juga menghasilkan medan listrik yang keluar sehingga titik A ini juga terkena medan listrik 2 yang arahnya ke kiri ya, karena dia kan plus itu berarti positif keluar ya. Nah, berarti E2 nya ke kiri. Nah, karena di titik A ini medan listriknya ada 2, S1 dan E2, sehingga kalau diresultankan ya, mencari kuat medannya, berarti tinggal dijumlah ya, karena berdasarkan prinsip vektor yang sejajar, kalau dia searah berarti tinggal dijumlah. Oke, paham ya? Next. Nah, sekarang bagaimana bila ada titik B? Nah, yang ada di kiri Q1 yang berjarak R3. Ya sama, berarti titik B ini mendapatkan medan listrik ke kanan ya, karena medan listrik negatif masuk begitu. Berarti S1-nya pada B ini dia ke kanan ya, waspada. Lalu terhadap muatan 2 ya, ini muatan 2 juga menghasilkan medan, dia keluar, maka titik B ini kena medan muatan 2 yang arahnya ke kiri ya, gitu. Nah, ini kenapa tanda panahnya saya gambar pendek, karena dia medan listriknya pasti lemah ya, karena dia jauh. B dengan muatan 2 itu agak jauh sehingga pasti medan listriknya lemah.
Tetapi kalau dengan Q1 dia agak panjang, saya gambar panjang karena medan listriknya pasti lebih kuat. Karena titik B-nya lebih dekat dengan muatan 1. Paham ya? Sehingga resultannya tinggal kita kurangkan saja E1 min E2. Paham ya? Nah, ini silakan nanti oh, mohon maaf. Ini ada kesalahan tanda ya, mohon maaf. Ini harusnya negatif. Mohon maaf, ini saya lupa ya dalam mengubah tandanya. Nah, ini tadi ya R-nya kenapa ditambah semua, karena tadi ini ya letak titik B terhadap muatan 2, berarti ya R3 tambah R1 tambah R2. Oke, gitu ya. Nah, ini menyesuaikan tata letaknya. Oke, paham ya? Nah, ini contoh 2 sama seperti tadi, tetapi bagaimana bila kuat medan listrik di titik B-nya sama dengan 0? Nah, ini banyak kasus yang seperti ini. Jadi medan listrik di titik B itu 0. Nah, kenapa? Karena kita bisa tahu di titik B itu adalah titik yang dia itu terkena medan listrik berlawanan ya. Ada E1 ke kanan dan E2 ke kiri. Sehingga ini mungkin terjadi 0 jika kekuatan medan listrik E1 sama kuat dengan E2. Jadi yang narik ke kanan sama dengan narik yang kiri gitu loh. Ya, begitu. Jadi sama kuat. Nah, ini. Jadi kalau yang terjadi adalah medan listrik di B adalah 0. Tadi kita dapatkan resultannya adalah E1 min E2. Nah, kalau kita dengan matematika, maka dapatkan E1 sama dengan E2. Ayo kalau dengan matematika. Tapi kalau tadi dengan pemikiran kita, ya logikanya, kalau ini 0, berarti ya kekuatan E1 sama dengan E2. Ya, karena dia seimbang begitu. Ya, paham ya? Pak, mungkin nggak titik-titik yang ada di sini tuh, di antara 1 dan 2 yang di sini tuh 0, mungkin nggak? Nah, kalau apakah titik di sini itu 0 ya tidak mungkin. Kenapa? Karena titik dari sini sampai sini itu semua titik yang ada di sini itu medan listriknya tuh ke kiri semua ya, yang tadi itu. Nah, ini ya ke kiri semua, sehingga tidak mungkin 0. Ya, karena apa? Karena resultannya pasti ditambah semua sih. Ya, ditambah semua. Jadi tidak mungkin 0. Jadi kondisi 0 tuh ketika seperti ini, ada yang berlawanan medan listriknya. Ya, kalau di daerah sini nggak mungkin 0. Karena dia medan listriknya dijumlah semua, ya. Dia punya resultan semua. Gitu ya. Oke, paham ya? Nah, setelah kalian memahami itu ya, medan listrik dan gaya listrik, silakan kalian berlatih tugas ini ya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi ada angka-angkanya ya, saya berikan angka-angkanya. Ini satuannya mikrokolom ya. Mikro itu berarti 10⁻⁶. Saran saya jika ada satuan silakan disederhanakan. Kalian boleh mengubah satuannya menjadi kolom, tapi itu mending di hasil akhirnya saja. Jadi ketika kalian nanti dalam mencari gaya listriknya, satuannya saya rasa tidak perlu dijadikan kolom terlebih dahulu, tidak apa-apa. Tetapi lebih baik dijadikan ya. Tapi kalau kalian agak ribet ya, ini hanya masalah perhitungan matematika saja ya. Jadi silakan kalian pakailah cara yang segampang saja gitu. Kalian juga bisa menggunakan permisalan ya, nggak apa-apa ya. K-nya nggak usah disubstitusi, itu kan tadi ada 9 kali 10⁻⁹. Itu tidak perlu dimasukkan, tapi kalau kalian mau mencari sampai tuntas ya besar F-nya, gayanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam ini sebenarnya hanya gaya kamu dalam mencari menghitung ya, menghitung matematika. Tapi fisikanya yang penting konsepnya sudah saya berikan. Oke, gitu ya. Nah, ini silakan cari gaya total pada muatan Q1. Nah, itu. Jadi kamu nyari resultan gaya di sini ya, di Q1. Kamu cari dulu gambar-gambar gaya-gayanya ya, arah panahnya kemana saja gitu. Nomor 2 lah ini. Nah, tentukan di mana ini. Di mana letak titik yang kuat medan listriknya 0. Nah, ini. Kamu harus cari tahu nih di mana nih yang kemungkinan 0 di mana. Mungkin nggak di sini apa di sini lah gitu. Tetapi nanti jawaban akhirnya adalah diukur dari muatan 2. Ya, kamu nanti bisa kasih permisalan. Nah, misalkan titiknya ada di sini misalkan. Oh, berarti jarak ini ke sini X. Nah, kan ini udah ada 40. Ya, ini kan sudah ada 40. Ya, nanti kamu gunakan permisalan misalkan seperti tadi. Ya, begitu. Silakan 2 soal ini kalian kerjakan. Saya tunggu di upload di e-learning fisika daring kita. Oke, gitu ya. Selamat belajar.
Semoga sehat selalu di materi listrik statis bab 2 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.